Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Tepa Podcast Ramadan Berkah. Kali ini kita ada narasumber yang spesial karena temanya juga spesial dan hostnya pun juga spesial. Ya, jadi kita akan bertemu dengan guru agama yang senior kita, yakni Ibu Hajah Nurul Afifah. Selamat sore Ibu Nurul. Selamat sore Bapak Maksum. Bagaimana Apanya? kabarnya? Wah, kabarnya alhamdulillah baik sekali. Wah, puasanya lancar? Oh, lancar Pak Maksum, saya lancar ya, insya Allah sampai hari ini nggak ada ceritanya lubang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sampai selesainya Ramadan hingga bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri tidak ada bolongnya. Amin, amin. Kita hari ini akan akan menyelami ilmu tentang nuzulul Quran. Bertepatan dengan hari ini malam nuzulul Quran. Nuzul Quran itu apa tuh Bu maksudnya? Nuzulul itu turunnya Pak Maksum, turunnya Al-Quran gitu. Selalu kita peringati setiap di bulan Ramadan 17 itu nuzul Quran. Jadi 17 Ramadan itu Al-Quran turun begitu loh Pak Maksum. Nah, terus kita selalu memperingati itu. Jadi itu juga malam yang spesial. Malam yang Sebagaimana spesial. ini ya edisi spesial podcast Ramadan kali ini ya Bu ya. Betul, betul. Kita selalu mengingat dan menjunjung tinggi bahwa itu di 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran. Ya, turunnya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran sendiri tentunya di dalamnya sangat banyak muatan-muatan, kemudian ada isi kandungan yang ada di dalamnya. Mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Nurul agar anak-anak Stepa hebat kita menambah wawasan, bertambah keilmuannya terkait dengan isi kandungan Al-Quran. Monggo. Terima kasih. 7 isi kandungan kitab suci Al-Quran, yaitu yang satu di situ berisi tentang ketauhidan. Jadi mentauhidkan Allah. Di situ mentauhidkan Allah itu yang pertama. Yang kedua berisi sejarah. Nah, di situ ada sejarah Nabi, ya sejarah-sejarah lainnya. Terus kemudian berisi tentang muamalah, yaitu muamalah itu antara hubungan manusia dengan manusia itu seharusnya bagaimana. Terus kemudian tentang ibadah, ibadah juga di dalam Al-Quran juga dibahas. Jadi kalau kita itu hidup ya Pak Maksum ya, Iya. Cara kita hidup itu menjalankannya itu melihat dari isi Al-Quran, insya Allah selamat. Kemudian yang di situ juga berisi tentang akhlak, ini yang kelima. Ya, ini penting nih, akhlak ini sangat penting nih Bu ya. Akhlak sangat penting, jadi mencontoh, apalagi mencontoh Rasul, jadi kita enak sudah ada contohnya gitu. Terus yang keenam tentang ilmu pengetahuan, di sana juga dijelaskan itu misalnya wasamsi waduha, dari situ tentang apa peredarannya ya bumi dan juga planet-planet. Jadi memang dalam Al-Quran terdapat teori-teori kehidupan yang ternyata terbongkar, terdeteksi di era modern ini. Luar biasanya Al-Quran seperti itu ya Bu ya. Betul, jadi Allah dulu sudah mendesain, baru kita sebagai manusia mempelajarinya, baru mengetahui teorinya. Iya. Terus yang terakhir ini loh Pak Maksum, yang ketujuh yaitu berisi janji dan ancaman. Di situ Allah itu berjanji, siapa yang baik akan mendapatkan pahala, siapa yang ingkar akan ada adab yang pedih, seperti di surat Ibrahim ayat 7 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Di situ Allah berjanji, jika kamu bersyukur akan saya tambah nikmatku. Apabila kamu kufur akan nikmatku, sesungguhnya adabku sangat pedih. Di situ ada janji dan ancaman seperti itu. Iya, janji dan ancaman. Tentunya janji ini menggugah agar semangat. Begitu juga dengan ancaman, bukan untuk menakut-nakuti tapi malah termotivasi agar menghindari dari akibat-akibat buruk dari perbuatan buruk yang manusia lakukan. Seperti itu ya Pak Maksum. Iya. Jadi
ada 7 kandungan pokok itu, terus kita menjadi enak lah, ada Sangat lengkap ya. sangat lengkap. Ya, Al-Quran merupakan kitab suci, ya, kitab suci terakhir, kitab suci yang menyempurnakan dari kitab suci sebelumnya yang diturunkan. Saya mau bertanya, Bu Nurul, mungkin nggak Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia tersebut dipalsukan atau diselewengkan isinya atau ditambah atau dikurangi isinya? Mungkin nggak, Bu Nurul? Oh iya, ini Pak Maksum ya. Itu kan begini ya, Al-Quran itu banyak yang hafal, sehingga kalau mau diselewengkan tuh sudah ada yang nyentil, hei. Nah, yang menentukan konangan begitu ya Pak Maksum. Apalagi ini yang membuat kita tenang, ada ayatnya. Jadi Ya. yang berbunyi seperti ini loh Pak Maksum. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh-sungguh Allah itu menurunkan Al-Quran dan sungguh-sungguh Allah akan menjaga keasliannya. Ayo, siapa yang menyelewengkan konangan, awas loh disentik. Nah, tentunya bisa. berdosa ya Bu ya kalau ada yang menambahi, mengurangi, karena itu menyalahi dari kitab suci yang merupakan kalam Allah yang pasti terjaga kesuciannya. Betul Pak Maksum, berdosa sekali itu, karena itu buat pedoman. Nah, sampai akhir hayat nanti kok beraninya ya membuat yang palsu. Nah, yang ini dasar yaitu Musailamah Al-Kadzab itu ya terkenal pemberani itu. Pemberani ya, nopo nih? Menyelewengkan. Oh, pemberani dalam membuat palsu itu. Seorang yang tokoh nabi palsu ya. Betul, dia juga nabi palsu. Nah, dia juga membuat pemahaman yang palsu juga. Nah, tapi langsung ternyata juga ketahuan dan kembalilah Al-Quran murni sebagaimana janji Allah dalam ayat tersebut. Betul. Jadi Al-Quran merupakan kitab suci. Ya, kita tahu bahwasanya membacanya Al-Quran ini adalah bernilai pahala membaca. Kemudian kebetulan dan diprogramkan di Kota Madiun serentak seluruh SMP sekota ada program yang bernama program 1000 khatam Al-Quran. Ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Tentunya menjadikan motivasi, menjadikan momentum untuk kita semua, khususnya anak didik serta didik seluruh SMP, khususnya lagi STEPA hebat. Namun ada sebagian yang merasa berat Bu Nurul. Misalkan dia tidak terbiasa membaca Al-Quran setiap harinya. Betul. Ya, tentunya sebagai ibadah tentunya pasti ada tantangan. Betul. Mungkin dari Bu Nurul memberikan tips atau semacam nasihat agar anak-anak kita membaca Al-Quran bisa lancar, bisa sesuai dengan yang diharapkan, dan khatam sesuai dengan yang direncanakan. Oh iya, begini ya Pak Maksum, sebelum ada tips, saya ini memberi sanjungan kepada Ibu Lismawati. Nah, dia menggunakan jabatannya menganjurkan 1000 kali khatam Quran. Seandainya yang menganjurkan saya, ya semua tidak bergerak, ya Pak Maksum. Karena ini dinas, nah semua itu luar biasa, Bu Hajah Lisma ini ada pahala tersendiri, Jadi dia dengan demikian semua bergerak ini seluruh SMP, dan juga ada laporannya kepada MGMP. Wah, luar biasa. Terus kemudian kalau tips biar tidak merasa berat itu sebetulnya mudah sekali. Setiap kita sholat, nah langsung Pak Maksum, ini saya berani berkata begitu karena saya menjalankan walaupun puasa atau tidak. Begitu selesai sholat 2 lembar Pak Maksum. Sholat 2 lembar. Lah ternyata sholat itu 5 kali dalam sehari, ternyata 10 lembar. Tanpa terasa sudah 1 juz. Itu begitu ada. Ini anak-anak caranya begitu. Jadi 2 lembar saja, 2 lembar setiap habis sholat. Itu enak Pak Maksum. Jadi tidak merasa berat sama sekali. Itu saya seperti itu. Iya, jadi biar lebih semangat gitu ya. Semangat dalam membaca, tentunya dengan melihat kemudahannya. Setiap habis sholat dijadikan wiridan, menjadikan kebiasaan, maka juga mudah dalam menghatamkan. Terus ini Pak Maksum, mumpung ingat ini ya, Al-Quran itu turun itu tidak mak bedunduk mak belek begitu, enggak Pak Maksum.
Terus bagaimana? Bener kok nggak mak betunduk itu? Terus bagaimana caranya? Itu turunnya saja berangsur-angsur selama 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya Allah, saya yakin memakai kata dua-dua itu kan kita dibahas. Masa 2 tahun, 2 bulan, 22 hari. Orang-orang yang pintar sekarang mempelajari seperti itu. Saya langsung yakin bahwa itu kekuasaan Allah kalau menciptakan ya dua-dua ya kecil bagi Allah. Itu seperti itu. Ya, jadi Al-Quran turunnya itu berangsur-angsur. Karena Al-Quran turun bukan berupa kitab, bukan berupa mushaf, namun berupa bacaan. Betul. Betul. Maka juga menguatkan tadi Bu, bahwa Al-Quran tidak mungkin dipalsukan karena Al-Quran berupa bacaan. Iya, Pak. Sebesar apapun usaha untuk memalsukan cetakan, Iya, tentunya itu tidak mempengaruhi keaslian bacaan Al-Quran. betul Pak Betul ya Bu Maksum. ya? Iya, betul. Itu seperti begini loh. Misalnya ini Nabi Muhammad begitu. Terus pendapat dari Allah langsung menerima. Lah itu dia ingat terus. Nah, kan diajak bicara disampaikan ingat. Jadi tidak bisa dipalsukan yang diajak. Seperti kita mengadakan seperti ini kita kan ingat sepanjang masa. Ingat, Ya, ya. ingat terus ya. Seperti itu. Ya, mungkin pembahasan kita sudah sangat banyak sekali wawasan untuk yang kita pelajari. Mungkin ada ilmu-ilmu baru, wawasan baru untuk anak-anak kita. Stepa hebat. Saya mohon Bu Nurul memberikan nasihat terkait dengan Al-Quran di momentum malam nuzul Quran yang spesial ini agar bisa lebih mengilhami bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci. Monggo. Iya. Anak-anak SMP Negeri 4 Madiun yang saya cintai dan saya banggakan, ini begini ya. Al-Quran itu kita baca sebetulnya tergantung pada niat si pembacanya. Nah, ingin pandai, pandai kamu. Ingin cantik, cantik. Loh, tunggu loh Pak Mas. Ingin sehat, Ya. sehat. Jadi tergantung kepada niat si pembacanya. Luar biasa kan seperti itu. Tergantung maksudnya gitu ya. Nah, maksudnya Ya, si jadi pembaca ingin cantik, ya cantik. Si pembaca ingin kaya, kaya. Insya Allah seperti itu. Di situ tuh sampai janji dan ancaman Allah seperti itu. Terus ingin apa ya? Kamu ingin cerdas loh, ingin pandai. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, tentu saja membaca Al-Quran dengan belajar. Nah, itu sebagai apa, nah, Pak Maksum? Sebagai apa membacanya itu? Sebagai ibadahnya, tetapi kamu tetap belajar. Ini didorong dengan inilah doa kamu. ya itu Insya mungkin diantara daripada fungsi Al-Quran ya, Iya, selain juga mungkin sebagai obat penawar asyifa betul. gitu ya. Asyifa Kemudian ada juga. pembeda itu apa Bu istilahnya? Al-Furqon, Al-Furqon ya, pembeda dari yang hak pembeda dan dari yang batil. hak dan yang batil Iya, ya. betul. Kemudian ada lagi sebagai petunjuk Al-Huda dan Oh lain-lain. iya, Tentu iya, iya. sangat banyak fungsi dan peran Al-Quran sebagai kitab suci Betul, bagi iya, umat iya. manusia. Iya, jadi kamu ingin ini, cita-citamu ini didorong oleh dengan membaca ayat suci Al-Quran. Ya, ya pemirsa Stepa Podcast Ramadan Berkah. Demikian podcast hari ini, podcast edisi spesial dengan saya host spesial Bapak Maksum, guru agama kelas 8. Kemudian narasumbernya tidak lain tidak bukan adalah Ibu Nurul, adalah guru agama kelas 9. Juga narasumber spesial kita kali ini. Ya, terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.